kalian semua baik-baik saja ya. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Teacher Nora. Seperti biasa, kita akan kembali lagi belajar tematik. Nah, anak-anak di rumah bisa siapkan bukunya. Hari ini kita sudah masuk di subtema 4, di mana judul subtema 4 adalah hidup rukun di masyarakat. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Yang pertama akan Teacher bahas pembelajaran 1 dulu. Di pembelajaran 1 ada 3 pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua SBDP, dan yang ketiga adalah matematika. Nah, di subtema 1 kemarin kita sudah belajar sebuah ungkapan. Subtema 2 kita belajar kalimat ajakan. Subtema 3 kita belajar kalimat perintah. Dan di subtema 4 kita belajar kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak suatu pendapat yang diberikan oleh orang lain. Biasanya kalimat penolakan ditandai dengan kata maaf atau tidak. Itu artinya. Bagaimana sih teacher contoh kalimat penolakan? Oke, kita buka bukunya di halaman 85. Di sana ada sebuah bacaan tentang masyarakat di lingkungan sekitar rumah. Di sana ada gambar yang A, kita baca dulu. Buanglah sampah di tempat sampah, Nak, kata bapaknya ya. Lalu anaknya bilang, baik Pak. Bapaknya tadi mengucapkan kalimat penolakan kah? Tidak. Bapaknya mengucapkan kalimat apa kalau ada kata lah? Buanglah sampah ke tempat sampah. Dan dia akan diseru kalimat perintah. Lalu ada lagi temannya di gambar yang B mengucapkan, ayo kita bersihkan taman ini. Nah, kalau menggunakan kata ayo, kalimat ajakan, ayo dan mari. Lalu yang C, bapak-bapak mari istirahat dulu. Terima kasih Bu, katanya. Itu juga termasuk kalimat ajakan. Ibunya mengajak untuk beristirahat. Lalu di sini di kalimat yang D, malam ini kita ronda Pak. Lalu ada bapaknya menjawab, maaf Pak, saya tidak bisa ikut. Nah, itu kalimat apa? Kalimat penolakan karena menggunakan kata maaf. Bapaknya mengatakan, maaf Pak, saya tidak bisa ikut. Berarti bapaknya yang pertama tadi mengajak untuk melakukan ronda malam, tapi bapaknya yang diajak itu bapak yang kedua mengatakan maaf. Berarti dia menolak untuk mengikuti ronda malam. Kenapa? Ya tidak tahu. Yang pasti bapaknya menolak dan mengucapkan kalimat penolakan karena ditandai dengan kata maaf. Seperti itu. Misalnya ada yang ajak temannya, misalnya Nina, mari kita mencoret-coret dinding kelas. Ninanya menjawab apa? Maaf, saya tidak mau melakukan itu. Itu juga termasuk kalimat penolakan. Kalimat penolakan itu biasanya kalimat yang tidak sependapat, suatu kalimat untuk menolak suatu pendapat. Misalnya seperti tadi diajak mencoret-coret dinding, dia tidak sependapat, dia tidak mau, jadi dia mengucapkan kalimat penolakan. Begitu ya. Nah, kita lanjut di halaman 86. Ada bacaan pos ronda. Di teks ini terdapat kalimat penolakan. Pasti. Nah, tugas kalian yang pertama, menggarisbawahi setiap kalimat penolakan yang kalian temui. Lalu nanti dikumpul ke teacher ya. Ada berapa kalimat penolakan di sana kalian cari lalu kalian garis bawahi. Oke, kita lanjut ke pelajaran SBDP. Di sana kita membahas tentang bahan alam untuk membuat prakarya. Ya. Di sana ada sebuah cerita, pos ronda telah selesai dibuat. Petugas ronda beristirahat di pos setelah selesai berkeliling. Pada siang hari, anak-anak bermain di sana. Tony dan teman-teman membuat prakarya di sana. Mereka menggunakan bahan dari alam. Contoh bahan alam yaitu daun dan bunga, biji-bijian, pasir, ranting, serta kulit kerang. Kenapa disebut bahan alam? Bahan alam itu
buatan. Bahan yang berasal dari alam tadi contohnya apa? Daun kering, bunga kering, biji-bijian. Yang termasuk biji-bijian apa saja? Mungkin ada kacang hijau, ada kacang merah, ada beras. Di sini ada gambarnya ya. Ada kacang kedelai, itu juga termasuk dalam biji-bijian. Lalu kulit kerang, ya kulit kerang biasanya dapat dicari di pantai. Itu yang berasal dari alam. Bahan-bahan yang berasal dari alam itu yang disebut dengan bahan alam. Lalu alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuat sebuah prakarya? Nah, di sana disebutkan alat-alat yang digunakan adalah gambar, pensil, gunting, cutter, dan lem. Ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk membuat sebuah prakarya. Jadi kalian harus hafal alat-alat membuat prakarya apa saja dan bahan alam itu apa saja. Kita baru belajar bahan alam ya, belum belajar bahan buatan. Jadi kalian harus mengerti dulu bahan alam itu dari mana saja. Daun kering, bunga kering, biji-bijian, dan kerang. Pasir juga dari bahan alam. Ya. Oke, lanjut di halaman 88 kita masuk di pelajaran matematika. Hari ini materinya adalah selisih dan jumlah dua bilangan. Kemarin kita sudah sedikit teacher jelaskan ya, apa itu selisih. Selisih itu perbedaan. Perbedaan itu dicari dengan cara dikurang. Lalu kalau jumlah ditambah. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, teacher aku dulu. Teacher akan contohkan ya. Contohkan cara mencari selisih dan jumlah dari dua bilangan. Nah, misalnya bilangannya, teacher ambil soal bilangannya di halaman 89 nomor 3 ya. Teacher ambil bilangan 216 dan 324. Dia bilang tadi tentukan jumlah dan selisih atau selisih dan jumlah. Berarti yang pertama kita kerjakan jumlahnya dulu ya. Cek di sini jumlah dan selisih. Berarti kita harus cari jumlahnya dulu ya. Tetap cara mencari jumlah dan selisih ini tetap menggunakan cara panjang. Untuk jumlah berarti ditambahkan 216 ditambah 324. Ikuti di rumah ya. 216 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 6. Lalu 324 sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 4. Ya. Oke, kita jumlahkan dari sebelah kanan. 6 tambah 4 10. 0 tambah 0 0. 1 tambah 2 3. 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 0. 2 tambah 3 5. Nah, adakah yang sama? Ini sama-sama puluhan. Jadi kita tambahkan 500 ditambah 40. Jadi hasilnya 540. Inilah yang disebut dengan jumlah. Ya, kalau jumlah itu ditambah. Bagaimana dengan selisih? Kita cari selisihnya sekarang. Untuk yang selisih, kita letakkan bilangan yang lebih besar duluan di atas. Baru bilangan yang lebih kecil di bawah. Kenapa? Karena kalau yang lebih kecil dikurang dengan yang lebih besar, hasilnya tidak ada. Hasilnya minus. Kita belum belajar bilangan minus ya. Jadi 324 dikurang 216. Dikurang 324, 300
13, 12, 11, 10, 9, 8. 8 ya. Lalu 10 kurang 10, 0. Lalu 300 dikurang 200. Kita hitung satu-satu saja. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 3 dikurang 2, 1. Jadi 100 tambah 0 tambah 8. Jadi berapa hasilnya? 108. Ini yang disebut dengan selisih. Cara mencari selisih adalah dengan cara dikurang, sedangkan jumlah dengan cara ditambah. Mengerti ya? Nah, jadi begitu cara mengerjakan jumlah dan selisih. Untuk tugasnya yang nomor 3A sudah teacher kerjakan. Berarti tinggal 3B, C, dan D. Jadi tugas yang pertama, ayo berlatihnya ini. Kalian urutkan gambarnya. Nomor 1 urutkan gambar berikut sehingga menjadi sebuah cerita. Ini masih gambar dalam ada gambar acak. Kalian urutkan. Yang gambar pertama sudah ada diberikan ya. Lalu gambar kedua, ketiga, dan keempat kalian cari. Lalu nomor 2, tuliskan 3 contoh bahan alam. Nah, tadi sudah teacher jelaskan apa-apa saja bahan alam, kalian tuliskan. Untuk nomor 1, jawabannya tulis di buku cetak. Nomor 2 dan 3 tuliskan di buku tulis. Ditulis dengan menggunakan cara panjang untuk jumlah dan selisihnya, tidak dengan cara pendek. Oke, sudah mengerti? Lanjut kita masuk di pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini kita sudah masih di materi bahasa Indonesia. Namun kita diajak membaca sebuah percakapan dan ada sebuah pertanyaan di sana. Coba kalian kerjakan juga atau kalian baca dulu percakapannya ini di rumah. Sudah dibaca? Lalu ada pertanyaannya, kita jawab sama-sama. Siapa yang mengusulkan warga bergotong royong? Siapa? Siapa yang mengusulkan? Yang mengusulkan warga bergotong royong adalah, supaya tahu jawabannya cari di sini. Yang mengusulkannya adalah Pak RT. Sana Pak RT mengatakan, bagaimana jika kita bergotong royong mengganti ubin ini? Jadi jawaban yang pertama adalah Pak RT. Yang nomor 2, mengapa gotong royong perlu dilakukan? Mengapa? Karena ubin di tempat lari pagi sudah rusak. Jadi harus diganti. Demi kenyamanan dan lingkungannya. Demi kenyamanan di lingkungan kita, kata Pak RT dan Pak Ayah Tony ya, supaya lingkungannya tetap aman. Nanti kalau kita lari di keramiknya, ubin itu keramik, kita lari pagi di ubinnya yang sudah rusak, kita bisa terjatuh, apalagi anak-anak. Lalu soal yang ketiga, apakah ada kalimat penolakan dalam percakapan tersebut? Ada. Ayah siapa yang menyebutkan? Ayah Nina. Kita sama-sama sebutkan ya. Maaf, nanti malam saya tidak dapat hadir karena harus mengunjungi kerabat. Nah, Ayah Nina tidak bisa ikut gotong royong karena harus mengunjungi kerabatnya. Itu kalimat penolakan. Lalu, apakah ada kalimat yang menunjukkan persetujuan dalam percakapan tersebut? Kalimat persetujuan itu diawali dengan kata baiklah atau oke atau iya. Itu sudah termasuk kalimat persetujuan. Ada tidak kalian ketemu? Kalau ketemu, siapa yang menyebutkannya? Atau siapa yang menyebutkannya? Yang menyebutkannya adalah Pak RT. Pak RT menyebutkan, baiklah, musyawarah kita lakukan besok saja. Nah, soal nomor 6-nya, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan tersebut. Kalian tuliskan kalimat persetujuannya ya. Oke, sudah. Kita lanjut di halaman 92, masuk di pelajaran PKN. Perhatikan teacher membaca. Warga bergotong royong merapikan jalan di sekeliling taman. Pekerjaan itu dilakukan bersama-sama. Gotong royong juga dapat menjaga kerukunan. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada 2 gambar ya. Ada yang berkata, bapaknya berkata, maaf, saya pulang dulu untuk beri
beribadah. Nanti saya kembali lagi. Baik Pak, silahkan. Lalu di gambar yang kedua, ada seorang bapak yang membawa sebuah pasir itu ya, pasir dengan gerobaknya. Mungkin dilihat dengan bapaknya itu, wah itu berat sekali. Jadi bapaknya bilang, mari saya bantu Pak. Lalu dia bilang, terima kasih Pak Leo. Nah, sikap pada gambar merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Teacher tanya, gambar yang pertama itu sila keberapa? Pengamalan sila pertama. Karena dia ingin pulang untuk beribadah. Beribadah itu hubungannya dengan Tuhan. Sila pertama isinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu untuk gambar yang kedua itu pengamalan sila keberapa? Sila kedua, karena saling membantu antar sesama manusia. Ini pengamalan sila Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Kalian boleh garis bawahi mana kalimat-kalimat yang merupakan pengamalan Pancasila pertama maupun sila kedua itu ya. Oke, untuk tugas yang keduanya adalah kerjakan ayo berlatih halaman 94. Oh, ini mudah sekali ini nomornya. Soalnya hanya nomor 1, 2, dan 3. Oke, untuk ayo berlatih halaman 94, kalian kerjakan semua jawabannya di buku cetak. Karena tidak ada matematika, jadi teacher rasa muat kalau jawabannya dituliskan di sini. Oke, semua tugasnya teacher harap kalian kerjakan. Jangan ada yang kurang dan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang teacher berikan. Kumpul tepat pada waktunya. Teacher kira sampai sini dulu penjelasan hari ini. Jika masih ada yang ingin bertanya atau masih ada yang belum mengerti, bisa tanyakan langsung ke teacher. Akhir kata,